Setelah mereka berdua pulang ke rumah masing-masing, tinggallah Robi, Denny dan Sahrul yang masih berada di pos ronda dengan sejuta kebimbangan. Jika Febri dan Feby bertengkar mereka harus menerima konsekuensinya. Tidak ada lagi berkumpul, kekompakan dan canda tawa. Hanya akan ada rasa canggung dan saling mendiami bahkan mungkin mereka berdua tidak akan mau saling bertatapan. Bagaimana ini? Tanya Sahrul yang kebingungan. Pasti akan terasa sepi tidak ada mereka berdua, sahut Denny. Mana kita ada pertandingan. Kalau mereka berengkar bagaimana dengan tim kita? Kata Robi yang merasa gundah gulana melihat pertengkaran temannya. Berdoa saja semoga mereka tetap profesional, balas Sahrul. Pertengkaran Febri dan Feby cepat sekali menyebar bahkan di grup pemuda-pemudi kompleks saat ini Tepgah ramai membahas Febri dan Feby. Mereka tampak penasaran dengan apa yang terjadi. Bahkan Robi, Denny dan Sahrul selalu ditanya kronologi keributan mereka. Assalamualaikum, ucap Andri dan Feby yang baru saja sampai rumah. Kamu kenapa Feby? Tanya Bu Siti panik yang langsung lari memeluk anaknya. Katakan sama ibu kenapa, siapa yang berani membuatmu menangis? Petik 2. Feby tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan ibunya. Andri Feby kenapa? Tanya Pak Ahmad yang ikut panik. Bu, Pak Nantu saja bahasnya sekarang biarkan Feby sendiri dulu, jawab Andri cepat dan segera mengantarkan Feby ke kamarnya. Pak, Bu, Feby kenapa? Tanya Hilwa yang kebingungan. Bu Siti dan Pak Ahmad hanya menggelengkan kepala mereka. Tak lama Andri keluar dari kamar Feby dan berjalan ke arah istrinya. Tolong temani Feby sebentar ya sayang, bisik Andri dan Hilwa menganggukkan kepala tanda mengerti. Andri, Feby kenapa? Petik 2. Duduk dulu Pak, Bu nanti Andri ceritakan. Baiklah, Pak Ahmad dan Bu Siti pun duduk bersama dengan Andri. Tolong Bu dan Bapak jangan panik dan jangan marah ya. Jadi begini, Feby berengkar dengan Febri. Petik 2. Apa? Petik 2. Pak Ahmad dan Bu Siti membulatkan matanya karena tak percaya. Sebenarnya Feby bertengkar dengan pacarnya Febri. Jadi pacarnya Febri cemburu pada Feby. Dan Feby tak sengaja memukul wajah Febri hingga memar. Petik 2. Apa? Petik 2. Oh tidak mengapa anak perempuan kita kasar sekali Pak. Keluh Bu Siti. Kemudian Andri menjelaskannya dari A, Z. Pak Ahmad dan Bu Siti mendengarkan dengan baik. Andri meminta agar orang tuanya tidak memperpanjang masalah Febri dan Feby. Andri juga meminta agar orang tuanya jangan berseteru dengan keluarga Febri. Andri mohon Pak, Bu, jangan berseteru dengan keluarga Febri. Kita harus menjaga persaudaraan dengan mereka. Lagi pula itu masalah mereka Andri. Kami sebagai orang tua hanya bisa menasehati, ujar Pak Ahmad. Syukurlah, aku takut Bapak dan Ibu akan berseteru dengan Om Rizky dan Tante Irma. Tidak nak, malah kami yang tidak enak dengan mereka karena Feby memukul Febri, balas Bu Siti. Astagfirullah, kamu kenapa nak? Tanya Bu Irma panik melihat wajah anaknya yang memar. Tenang Ma, berikan Febri waktu untuk sendiri. Tapi Pak, Bu Irma langsung terdiam dan menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Setelah Febri masuk ke kamarnya Pak Rizky mengajak Bu Irma mengobrol. Sini Ma, Pak Rizky menarik tangan Bu Irma. Ada apa sebenarnya Pak? Petik 2. Febri bertengkar dengan Feby. Petik 2. Apa? Petik 2. Luka di wajah Febri, Feby yang melakukannya. Apa? Bu Irma menambah volume suaranya hingga Pak Rizky menutup telinganya. Ma, pelankan suaramu. Keluh Pak Rizky. Ma, maaf Pak. Kenapa mereka bisa bertengkar Pak? Petik 2. Semua bermula karena Lisa yang cemburu dengan Feby. Mata Bu Irma membulat dan tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Pak Rizky mulai menceritakan panjang lebar dari A, Z tentang kejadian tersebut. Papa harap Mama jangan membenci Lisa ataupun Feby. Tidak akan Pak, Mama akan menasehatinya nanti. Duh Mama jadi tidak enak dengan Bu Siti dan Pak Ahmad. Papa juga, bagaimana besok kita berkunjung ke sana? Petik 2. Ide bagus Pak. Keesokan harinya pada malam pertandingan, Robi, Denny dan Sahrul harap cemas menanti kedatangan Febri dan Feby. Mereka bertiga takut kalau Febri dan Feby tidak datang mengikuti pertandingan. Bahkan salah satu dari mereka tidak bisa dihubungi. Bagaimana ini Robi? Tanya Denny. Entahlah. Tibalah Sahrul membawa 2 orang pemain cadangan takut Febri dan Feby tidak bisa datang.
Guys, kalau Febri dan Feby tidak datang, apa boleh menggantikannya untuk sementara? Petik 2. Boleh banget bro, kita juga takut kalau Febri dan Feby tidak datang. Beberapa menit kemudian datanglah Febri dengan motornya. Wajahnya masih memar karena terkena pukulan Feby. Febri, ucap mereka bertiga, Aki kira kalian sudah berangkat ke lapangan. Kami masih menunggu kamu dan Feby, balas Robi. Bagaimana wajahmu masih sakit? Tanya Denny. Masih. Aku tidak menyangka kalau Feby seuat itu, sahut Sahrul. Namun Febri hanya tersenyum. Saat mereka ingin ORG ke tempat pertandingan tiba-tiba Feby muncul dengan motornya. Cit, Feby membergentikan motor ya. Kalian mau berangkat? Petik 2. Iya Feb, ayo kita berangkat, ucap Feby tanpa menoleh ke arah Febri yang sedang menatapnya sejak tadi. Mereka berlima langsung tancap gas ke lokasi pertandingan. Setibanya di sana para pemuda dan pemudi menatap ke arah Febri dan Feby dengan heran. Katanya mereka berdua berengkar, tapi kok masih tetap bersama. Petik 2. Aneh sekali. Petik 2. Salut sama mereka berdua, sahut salah satu pemuda. Salut kenapa? Petik 2. Lihat mereka berdua sedang tidak baik saja, tapi mereka masih kompak untuk tim mereka. Mereka tetap profesional. Iya juga sih, coba kita lihat cara bermain mereka di pertandingan akan kacau atau tidak. Petik 2. Bisik mereka sambil menatap Febri dan Feby. Kekhawatiran jelas meladan Robi, Denny dan Sahrul. Mereka takut Febri dan Feby tidak maksimal mengikuti pertandingan. Ketegangan jelas terukir di wajah mereka bertiga. Kalian kenapa? Tanya Feby yang begitu heran melihat ekspresi temannya yang tegang. Ah tidak apa-apa, jawab Robi. Tenanglah, aku akan tetap profesional. Balas Feby. Asteris Febri, lukamu separah itukah? Pasti aku sudah gila memukul sahabatku. Tapi itu salahnya kenapa sok jadi pahlawan. Petik 2. Sejak tadi kamu mendiami Kubai. Beberapa kali aku mencoba mendekat tapi kamu malah menjauh Bai. Petik 2. Akhirnya pertandingan dimulai dan tim Konoha yang dipanggil pertama. Tanpa basa-basi tim Konoha menyerang musuhnya dengan beberapa strategi. Febri dan Feby telah membuktikan bahwa mereka tetap profesional walaupun keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Para penonton yang menyaksikan performa tim Konoha yang kompak bersorak ria saat mengalahkan tim lawan hingga tim Konoha berhasil masuk ke babak final melawan tim Jafar. Yes sa, kita masuk ke babak final. Mereka berlima sangat senang dan melompat kegirangan karena berhasil menang. Saking senangnya Feby lupa kalau hubungannya dengan Febri sedang tidak baik-baik saja. Tanpa sengaja Feby memeluk Febri sambil tertawa bahagia. Ketika hendak melepas pelukannya itu, Feby tersadar dan mengingat kalau dia sudah berjanji akan menjauhi Febri. Mendadak waktu seakan bergerak dengan lambat saat mereka berhadapan. Mata mereka saling bertatapan dengan cukup lama. Tak ada ekspresi apapun saat mereka bertatapan, hanya saling memancarkan wajah datarnya. Feby segera membuang mukanya dari hadapan Febri dan mulai tertawa lagi dengan Robi, Denny dan Sahrul. Biasanya Feby selalu lari pagi bersama Febri pada hari Minggu, tapi kali ini Feby menemani sang kakak ipar jalan pagi sambil membeli sarapan dan belanja untuk memasak. Feby terus memperhatikan perut Hilwa yang makin membesar dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Mbak, petik 2. Mbak tidak sesak nafas. Petik 2. Seketika Hilwa tertawa. Kamu itu ada saja Feby. Suatu saat kamu akan mengalaminya. Feby hanya membalasnya dengan senyuman. Kita mau masak apa nih? Tanya Hilwa. Mbak maunya apa? Bukankah orang hamil selera makannya tidak tentu? Jadi Mbak saja yang pilih. Alhamdulillah kehamilanku ini tidak seperti itu hehehe, jadi makan apa aja masih selera. Serius Mbak? Petik 2. Baiklah. Feby mengedarkan matanya saat sudah sampai di pasar pagi yang biasa diadakan di taman kota. Kemudian Feby mendatangi tukang ayam, setelah itu tukang ikan dan berakhir di tukang sayuran. Kamu belanja banyak banget Feb. Gak apa-apa Mbak hehi. Ini ambil uang Mbak, kita patuangan aja. Apa sih, udah simpan aja uangnya. Dasar ngeyel, ucap Hilwa sambil meninju lengan Feby pelan. Iya Mbak, aku lupa beli buah, ayo kita ke sana Mbak. Oke, mereka berdua berjalan ke tukang buah-buahan. Di sana Feby tidak sengaja bertemu Febri dan Bu Irma yang sedang memilih buah-buahan.
Feby membuang nafasnya kasar. Ingin sekali Feby memutar balik tubuhnya namun dengan cepat Hilwa menahannya. Ayo, kamu tidak boleh menghindar. Begitu ucapnya. Tante Irma, sapa Hilwa. Hilwa, balas Bi Irma. Ada Feby juga. Iya tante. Kalian mau beli buah juga? Petik 2. Iya tante. Ini si bontot yang mau hehi, jawab Irma sambil terkekeh. Feby hanya tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Ada rasa canggung tercipta di sana. Namun Bu Irma dan Hilwa tidak tinggal diam. Loh kalian saling diam, diaman sih. Goda Bu Irma. Mereka lagi sariawan kali tante, ucal Hilwa sambil terkekeh. Mbak, bisik Feby pelan sambil menarik gamis Hilwa. Kalian berdua tidak mau mengobrol? Tanya Bu Irma. Tiba-tiba Bu Irma mendorong anaknya itu ke arah Feby. Sana mengobrol, Mama, bisik Febri pelan. Feby hanya bisa diam dan tangannya sibuk memilih buah yang ada di hadapannya. Kenapa suasana hatiku saat ini tak secerah minggu pagi? Keluh Feby dalam hatinya. Ya memang minggu pagi sangat cerah bahkan cahaya terpancar begitu terang. Namun tidak bagi suasana hati Feby yang diselimuti awan gelap mengundang petir yang bergemuruh di hatinya. Febri juga hanya bisa diam saat berdekatan dengan Feby. Mungkin dia tidak ingin menambah kekesalan yang ada di hati sahabatnya. Setelah selesai membeli buah Feby langsung mengajak Hilwa pulang, lalu mereka berdua berpamitan dengan Bu Irma. Tante kami duluan ya. Iya sayang. Di dalam perjalanan pulang Feby hanya diam dan memasang wajah datar. Feby, ayolah jangan cemberut. Aku bingung mbak. Bingung kenapa? Harus bersikap apa pada Febri? Memang kamu yakin ingin menjauhi Febri? Petik 2. Mungkin iya. Petik 2. Hilwa hanya mengelus bahu Feby pelan. Asteris. Sesuai dengan perkataan Pak Rizky dan Bu Irma bahwa mereka akan datang berkejung ke rumah Pak Ahmad dan Bu Siti untuk meminta maaf atas kelakuan anaknya. Ayo Pak. Iya mas sebentar Papa keluarkan motor Febri dulu. Kita jalan kaki aja Pak, biar romantis hehehe. Dasar, Pak Rizky langsung mengusap kepala Bu Irma dan menuruti kemauannya untuk berjalan kaki ke rumah Pak Ahmad. Walaupun sudah tidak muda lagi tapi mereka tetap romantis dan membangun komunikasi yang baik. Assalamualaikum, Pak Rizky dan Bu Irma mengucap salam setibanya di depan rumah Pak Ahmad. Waalaikumsalam, jawab Bu Siti yang begitu terkejut melihat siapa yang berkunjung ke rumahnya. Pak Rizky, Bu Irma, silahkan masuk. Iya terima kasih Bu. Bu Siti pun mempersilahkan mereka berdua duduk. Pak Ahmad, Andri dan Hilwa juga menyambut kedatangan mereka. Ini Bu Siti. Ya ampun Bu Irma segala bawa kue. Gak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu. Bu Siti segera membawa kue itu ke dapur untuk dipotong-potong dan disajikan. Mana Feby, Pak? Tanya Pak Rizky. Dia di kamar, sejak tadi. Biar Hilwa panggilkan Feby ya Pak. Baiklah nak. Tok, tok, tok. Feby. Petik 2. Iya mbak, masuk saja. Ceklek, pintu kamar Feby dibuka oleh Hilwa. Feb, ada Om Rizky dan Bu Irma di luar. Hah. Petik 2. Ayo keluar. Tapi, udah ayo keluar. Hilwa menarik paksa Feby agar segera keluar dari kamarnya. Tante, Om, ucap Feby lalu menyalami mereka berdua. Kamu kenapa mengurung diri sayang? Tanya Bu Irma yang menyambut Feby dengan hangat. Tidak apa-apa Tante. Jangan mengurung diri hanya karena Febri. Ujar Pak Rizky. Iya sayang, itu tidak baik. Tante gak suka lihat kamu bersedih. Feby hanya tersenyum tipis sambil menundukkan kepalanya. Jadi kedatangan kami ke sini karena ingin meminta maaf atas kelakuan anak kami, kata Pak Rizky. Tidak apa-apa Pak. Namanya juga anak muda, jawab Pak Ahmad santai. Kami hanya tidak ingin persaudaraan ini renggang karena masalah anak-anak kita. Saya juga minta maaf atas kelakuan Feby yang kasar, ucap Pak Ahmad. Tidak masalah Pak, yang jadi masalah saat ini hubungan anak-anak kita yang mulai berjarak. Saya dan istri jujur sangat sedih melihat mereka berjauhan. Padahal semua ini rencana mereka untuk menolak dijodohkan dan mencari pacar sendiri. Tapi malah persahabatan mereka yang hancur. Saya juga sama Pak, sangat disayangkan jika persahabatan mereka yang dibangun sejak kecil hingga sekarang. Jadi bagaimana Feby? Tanya Pak Rizky. Feby yang ditanya enggan untuk menjawabnya matanya hanya terpejam. Katakan saja nak, ucap Bu Irma. Sebenarnya aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi Lisa, perkataan Feby berhenti sejenak.
Dia tidak senang saat aku bersama Feby. Dia cemburu saat aku bersama Febri. Padahal aku sahabatnya, semua juga tahu aku sahabatnya. Tapi Lisa benar-benar tidak ingin kekasihnya didekati. Aku juga cukup tahu diri jika Febri sedang bersama Lisa. Tapi Lisa tetap saja kesal denganku. Jadi lebih baik aku saja yang mengalah. Kalau Febri bahagia bersamanya, aku juga akan bahagia. Oh sayang, Bu Irma langsung memeluk Feby. Setelah lama berbincang Pak Ahmad dan Bu Irma pamit untuk pulang. Tante, Om, tolong sampaikan salamku untuk Febri ya. Maaf karena sudah memukulnya, ucap Feby. Tentu, kami akan menyampaikannya. Tante masih berharap kamu jadi menantu Tante, ujar Bu Irma sambil memeluk Feby. Dan Feby hanya membalasnya dengan senyuman. Tante jangan marah pada Lisa ya. Tidak Feb, Tante akan bersikap seperti biasa padanya nanti. Terima kasih Tante. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Terasa aneh saat menjauhimu Febri. Memang benar suasana hatiku tak secerah minggu pagi, keluh Feby dalam hatinya.